فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. Masih pada bab yang sama, bab yang ketujuh. Tentang para sahabat semua yang berjamaah semuanya dalam penerapan kaidah ini, menghadapi ahli bidah dengan boikot yang mereka amalkan dalam rutinitas keseharian hidup mereka. Merupakan kajian tentang Hajirul Muhtari dari Syekh Bakar Abu Zaid rahimahullah. Kita lanjutkan yang masih tersisa dari pemikiran dari para salaf kita. Setelah pertemuan malam sebelumnya yang sampai disebutkan kepada kita pemikiran dari Imam Fudayl bin Iyad, maka memboikot mereka, tidak duduk dengan mereka, tidak bermusyawarah dengan mereka, mendekat kepada mereka merupakan tanda-tanda kemunafikan, mengarahkan untuk pergi minta musyawarah kepada ahli bidah berarti mencurangi agama Islam. Dan ini merupakan akidah dari ashabus sunnah yang mereka kata sebaik-baik orang mencegah atau melarang mendekat kepada pelaku kebidahan. Kita akan baca yang berikutnya dari pemikiran-pemikiran ilmiah salafiyah yang dibawakan oleh Syekh Bakar Abu Zaid dalam kitab beliau ini. Kata beliau Wan Ibn al-Mubarak, dan dari Ibn al-Mubarak Abdullah bin Mubarak al-Marwazi. Kata dia, wa iyyaka an tujalisa sahib bid'atin. Waspadalah engkau, jangan untuk duduk bersama pelaku kebidahan, duduk bermajelis, duduk bercengkerama, berdialog, berdiskusi. Imam Ibnu Mubarak, Imam Ahlussunnah wal Jamaah menganjurkan kita untuk hindari hal semacam ini. Jangan. Kalau kita dapat dari penukilan-penukilan para imam kita terdahulu, karena datang dari satu sumber yang sama, sumber Al-Quran dan As-Sunnah, makanya tidak ada perselisihan di antara mereka. Ini merupakan akidah yang harus diimani, percayai dan benarkan, diamalkan. Ini merupakan amalan soleh yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dipraktekkan demi menjaga keutuhan dan kesucian sunnah dari kotoran-kotoran kebidahan. Nah, ini penukilan dari Imam Ibnu Mubarak. Yang berikutnya, wa Sufyan ats-Tsauri rahimahullahu taala annahu qala. Nama ini juga tidak asing di telinga kita. Mereka adalah para imam. Sufyan ats-Tsauri. Qala katanya, man asgha bi udunihi ila sahibi bid'atin kharaja min ismatillah wa wukila ilaiha, yani ila bid'ah. Kata Imam Sufyan ats-Tsauri, semoga Allah merahmatinya, barang siapa yang menyimak, telinganya menyimak kepada pelaku kebid'ahan, baru sekedar mendengar, dia meletakkan telinganya untuk mendengar pelaku kebid'ahan, baru sekedar mendengar, belum mengamalkan apa diamalkan oleh ahli bid'ah. Al-muhim baru mendengar.
Apa kata beliau? Kharaja min ismatillah, dia telah keluar dari penjagaan Allah. Allah tidak akan menjaga dia. Allah tidak akan memelihara dan melindungi dia. Dan makna dari itu adalah wukila ilaiha, yakni ilal bidah. Dia akan diabaikan, akan dibiarkan, akan ditinggalkan kepada kebid'ahan tersebut. Allah tidak akan menjaganya. Allah akan menjaga orang-orang mukmin sejati. Kata Allah dalam surat Al-Hajj, "Innallaha yudafi'u 'anil ladzina amanu." Allah akan membela orang-orang yang beriman. Demikian juga Allah akan membela wali-walinya dalam hadis qudsi dari sahabat Abu Hurairah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Allah Subhanahu wa taala, "Man 'adali waliyan faqad adantuhu bil harb." Barang siapa yang memusuhi wali-waliku, kata Allah, aku akan kumandangkan bagi orang tersebut peperangan. Dan ahlul bid'ah bukan wali Allah. Ahlul bid'ah bahkan musuh Allah karena dia berusaha untuk mengganti, merubah, menambah, mengurangi agama Allah Subhanahu wa taala. Jadi agama Allah tidak sempurna, butuh dengan penyempurnaan dari amalan-amalan bid'ah yang dia dakwahkan. Makanya Allah enggak akan jaga orang seperti ini. Orang ini musuh Allah. Kharaja min ismatillah. Perhatikan, yang dijadikan oleh Imam Sufyan Ats-Tsauri bukan cuma pelaku kebid'ahan yang keluar dari penjagaan Allah, tapi mungkin ada ahlu sunnah yang mau coba mendengar perkataan ahlu bid'ah. Dia pun telah terusir dari penjagaan Allah. Nasallallahu alaihi. Masih akan datang tentang hal yang serupa, bahkan lebih miris. Saya heran mendengar perkataan atau dari a'immah kita, mereka bahkan menyumbat telinga mereka untuk mendengar dari perkataan ahli bid'ah. Wukila ilaiha, dia akan dibiarkan, diabaikan, ditinggalkan kepada kebid'ahan yang dia dengar tersebut. La ilaha illallah, sunnah tidak akan masuk ke telinganya ketika dia mendengar bid'ah. Sebagaimana orang yang cinta dengan musik, seperti yang bilang, Al-Quran tidak akan masuk ke dalam dada dia. Zakarahul Barbahari fi Syarhi Sunnah. Imam Al-Barbahari menyebutkan dalam kitab Syarhi Sunnah. Sumber-sumber rujukan akidah-akidah salafiyah, Syarhi Sunnah. Boleh yang memberi catatan kaki di bawah, menyebutkan juga i'tiqadu ahli sunnah. Imam Al-Lalikai. Kata berikutnya, warwal Lalikai bi sanadihi an Ibnu Zur'ah an abihi. Qala dari Zur'ah. Dia berkata, laqad ra'aitu Sabiq bin Asal bil Basra ka'annahu ba'irun ajrab yaji'u ila al-hilaqi fa kullama jalasa ila hilqatin qamu wa tarakuhu fa in jalasa ila qaumin la ya'rifunahu nadahum ahlul hilqati al-ukhra ismatu amirul mu'minin. Perhatikan kata Imam Al-Lalikai dengan sanad yang sahih sampai kepada Zur'ah. Aku pernah melihat Sabiq bin Asal. Sabiq bin Asal, satu nama yang terkenal di buku-buku akidah bahwasanya dia adalah ahli syubhat. Muncul di zaman kekhalifahan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, yang berjalan mengelilingi majelis-majelis kaum muslimin untuk membacakan kepada mereka ayat-ayat mutasyabih, ayat-ayat yang samar, memiliki dua makna, satu makna yang jauh, satu makna yang dekat. Yang diinginkan oleh dia makna yang jauh dipahami oleh orang makna yang dekat. Ayat itu mutasyabih. Ini dari Sabiq, buronannya Umar bin Khattab, dicari keliling oleh Umar bin Khattab. Ketika didapati, Umar bin Khattab berikan dia jatah dalam kurma di kepalanya. Kata Zur'ah bahwasanya aku pernah mendapati Sabiq bin Asal di Basra, salah satu negeri di Irak, salah satu provinsi di Irak.
Seakan-akan dia adalah unta yang berpenyakit, unta yang dihindari oleh orang. Ada unta penyakit keturunan. Yang terkadang ini merupakan aib pada seekor unta. Terkadang dia datang ke satu majelis. Ketika dia duduk di majelis tersebut, orang-orang yang hadir di majelis tersebut berdiri bangkit dan meninggalkan dia. Dihajar. Dia datang ke majelis. Orang yang ada di majelis tersebut angkat kaki pergi. Lanjut lagi. Seperti kata Imam Zur'ah. Dan apabila dia duduk di satu majelis yang mungkin orang-orang di majelis tersebut tidak mengenalnya, tidak mengenal si Sobik ini, orang majelis lain berteriak mengangkat suara. Dia adalah orang yang dihukum oleh Amirul Mukminin. Yang dihajar oleh Amirul Mukminin. Sebenarnya saya Amirul Mukminin saya Umar bin Khattab. Luar biasa sikap dan sifat Umar yang diterapkan Persudik bin Ahli Syubhat. Yang membuat kerancuan kepada kaum muslimin. Akhirnya kaum muslimin masuk ke dalam benak mereka syubhat. Makanya Umar bin Khattab keliling mencari sambil memegang pelepah kurma Sobik bin As-Salim. Suatu majelis dia dapati, Umar bin Khattab mengatakan, engkau Sobik. Tanpa tunggu lama langsung Umar bin Khattab menampar dia dengan pelepah kurma di daerah ubun-ubunnya, mengucurkan darah satu kali pukulan. Sambil dia mengatakan, wahai Umar bin Khattab, apabila engkau ingin mengeluarkan apa yang di kepalaku, wah sudah keluar. Syubhat-syubhat sudah keluar dengan bersamaan mengucurnya darah. Namun apabila engkau ingin membunuhku, silahkan bunuh. Aku juga adalah orang yang memiliki dia, saya bayar dia, tapi kau muslim. Intinya satu kali pukulan dari Umar membuat dia terkena efek jerat dan kaum muslimin meninggalkan dia. Bahkan setelah dihukum oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Yang kita petik dari kisah ini, barakallahu fikum jami'an, perhatikan kaum muslimin seluruhnya di Basrah, di negeri Irak, bukan cuma 1-2 orang yang menerapkan hajar kepada si Sobik, bahkan mereka anjurkan orang lain untuk menghajar dia. Dia masuk di satu majelis tersebut mengenal dia, di mereka seluruhnya angkat kaki beranjak pergi. Di majelis yang lain yang mungkin sebagian orang tidak mengenalnya, yang lain memberitahukan bahwasanya dia adalah orang yang dihukum oleh Umar bin Khattab. Dia memberikan dia peringatan bahwasanya orang ini jangan duduk dengan dia, ahli syubhat. Setiap penukilan yang lainnya kita baca kata Syekh Bakar Abu Zaid rahimahullah taala, wa an Ibni Al-Jauza qala li ayyujawirani Qiradatun wa khanazir ahabbu ilayya min an yujawirani ahadun minhum, yakni ashab al-ahwa. Ungkapan yang luar biasa. Bentuk hinaan, celaan, ejekan, olok-olokan kepada pengapa nafsu. Artinya, seandainya aku bertetangga dengan kera dan babi, lebih aku sukai daripada aku bertetangga dengan salah seorang dari mereka, yakni pengekor hawa nafsu. Seperti inilah ulama kita yang dipuji oleh Allah, bahwa mereka lah yang paling memahami tentang agama. Wa tilkal amsalu nadribuha linnas wa ma ya'qiluha illa al-alimun. Demikianlah permisalan yang kami buatkan kepada umat manusia, tidak ada yang mengakalinya, yang memahaminya, memikirkannya, illal alim, kecuali orang-orang alim, ulama
yang dari agama Allah. Dua-duanya ada doror, perhatikan. Bertetangga dengan monyet, bertetangga dengan babi. Monyet kalau kita lihat sering mencuri. Gesit untuk memanjat. Sangat sulit untuk ditangkap tangan. Artinya binatang ini berbahaya. Bisa mengambil barang kita. Pada momen-momen ketika kita lengah. Babi tidak ada keuntungan dari dagingnya, haram untuk dimakan. Tambahkan lagi bahwasanya menyentuh babi adalah najis. Sebenarnya bertetangga dengan babi adalah tidak ada untungnya, bahkan rugi. Tapi bertetangga dengan dua hewan ini yang merugikan ini ternyata masih lebih ringan daripada bertetangga dengan ahlul bidah. Kalau kita pelajar bahwasanya ulama mengajarkan kita ketika terjadi dua hal yang mungkin dua-dua tersebut doror, orang yang cerdas dan jenius akan memilih bahwasanya yang paling ringan dorornya yang akan dia amalkan. Kalau kita timbang-timbang dengan hal ini, bahwasanya bertetangga dengan monyet, bertetangga dengan babi, dorornya dari sisi dunia, agama orang tersebut tidak akan terganggu dengan keberadaan monyet dan babi bertetangga. Agama dia tetap stabil. Tapi ketika bertetangga dengan pelaku kebid'ahan, pengikut hawa nafsu, yang rusak adalah agama dia. Dan ada yang semisal juga dari Imam Abu Zur'ah rahimahullah ta'ala, perkataan yang mirip dengan ini. Kata beliau berikutnya, wa antawus menurut Ibn Abbas, ja'ala isbi'aihi fi udunaihi lamma sami'a mu'taziliyan yatakallam. Imam Tawus meletakkan kedua jarinya di kedua telinganya ketika mendengar seorang tokoh Mu'tazilah berbicara. Terkadang tidak punya kemampuan untuk misalnya mengusir dia dari majelis tersebut, bisa jadi itu adalah masjid umum. Seperti ini yang dia lakukan. Atau lewat di majelis mereka, sesuatu yang tidak bisa dihindari. Yang paling pantas adalah untuk tidak mendengar dengan cara menutup telinga, menyumbat telinga. Karena tadi kita klopkan, kita samakan, kita ikutkan dengan perkataan tadi Imam Sufyan Ats-Tsauri bahwasanya apabila mendengar perkataannya pelaku kebid'ahan, Allah akan cabut penjagaan Allah dari orang tersebut dan akan diabaikan, dibiarkan, ditinggalkan kepada kebid'ahan itu, kebid'ahan yang dia dengar tersebut. Tips satu penikulan lagi kita akan baca. Wa Abdul Razzaq, dari Abdul Razzaq, As-San'ani, Abu Bakar, gurunya Imam Ahmad. Imtana'a min sima'i Ibrahim bin Abi Yahya al-Mu'tazili wa qala li'anna al-qalba da'ifun wa inna ad-dina laysa liman ghalabah. Berkata Imam Abdul Razzaq As-San'ani, semoga hatinya, dia menghalangi dirinya untuk mendengar dari perkataannya Ibrahim bin Abi Yahya al-Mu'tazili. Sama dengan di atas, namun dengan cara, kalau di Imam Tawus tadi dia menutup telinganya. Imam Sufyan Ats-Tsauri melarang untuk tidak mendengar, tidak mempersiapkan telinga kita untuk mendengar. Kalau ini pun meskipun dengan ungkapan yang berbeda tapi makna yang sama, ya, tidak mendengar, dia tidak mau dengar. Dari siapa? Dari perkataannya Ibrahim bin Abi Yahya al-Mu'tazili. Kemudian dia berikan alasan bahwa hati lemah. Hati ini lemah. Yang sebagian mereka sering mengungkapkan bahwasanya dia adalah daging tak bertulang.
lemah. Disebutkan lagi alasannya bahwasanya agama bukan kepada siapa yang menang. Kalau mau lihat agama kepada siapa yang menang, salah fitalah dari sisi jumlah. Ahlul bid'ah lebih banyak, 1:72. Kalau melihat dari sisi jumlah, kaum muslimin kalah. Karena Allah menerangkan dalam Al-Quran bahwasanya orang kafir lebih banyak. Kalau melihat dari sisi jumlah, komunitas Bani Adam kalah. Karena Allah mensifati dalam Al-Quran, jin jumlahnya lebih banyak. Simbol-simbol kebatilan yang kita sebutkan tadi di depan. Jin, bala tentara iblis, kekufuran, kesyirikan, kebid'ahan disandingkan dengan ahlul bid'ah. Tapi kata beliau bahwasanya agama bukan dilihat dari siapa yang menang. Kalau siapa yang menang kita ikuti agama orang tersebut. Bukan itu. Nah, ini penukilan dari beberapa imam. Kita baca alhamdulillah selesai halaman ini dari Imam Ibnu Mubarak, Abdullah bin Mubarak, Sufyan Ats-Tsauri, kemudian Ibnu Jauza, Tawus bin Kaisan, kemudian Abdul Razzaq As-Sun'ani rahimahullahu taala. Masih banyak penukilan-penukilan yang lain yang dibawakan juga oleh Syekh Abdul Lain waktu.